Malam hari ini waktu Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah kembali, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah menaikkan pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya saat ini kami mempersiapkan hati hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, menguasai tempat ini, menguasai telinga kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua dalam pimpinan urapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau masih ada dalam pikiran hati kami dalam tempat ini, biar itu semua ditolak, dihancurkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah dan Roh Allah saja yang bekerja, sehingga kami sekalian boleh memahami, mengerti akan firman-Mu, dan kami dengan kekuatan daripada Roh-Mu kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan berikan bagi kita saat sore malam hari ini. Saudara sekalian, sehubungan dengan Bapak Gembala tidak ada di tengah-tengah kita karena ada pelayanan ke daerah Rio, maka pelayanan firman Tuhan saya yang menggantikan. Puji Tuhan. Kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Ini ayat yang boleh dikatakan yang sering kita baca, dan biarlah kita boleh memperhatikannya dengan baik untuk kita boleh merenungkan bersama. Roma 6 ayat 23, kalau sudah mendapat kita akan bersama membacanya. Kita akan mulai Roma 6 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Ya, upah dosa itu adalah maut. Sekarang kita akan melihat sebetulnya dosa itu apa. Ya. Di dalam kitab Kejadian, awal terjadinya dosa itu yang dilakukan oleh Hawa, itulah karena dia melanggar hukum Allah. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Di situ dituliskan bahwa kalau kita melakukan pelanggaran kepada hukum Allah, itu adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ini yang terjadi di awal penciptaan itu, manusia pertama, yaitu tepatnya Hawa, dialah yang melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Sebetulnya kalau kita boleh perhatikan firman Tuhan yang disampaikan dalam awal dalam kitab Kejadian itu tidaklah terlalu berat. Ya, coba kita lihat apa perintah atau perintah Tuhan kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 16, inilah perintah atau hukum yang Tuhan berikan kepada manusia saat itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita boleh renungkan, ini sebetulnya perintah Tuhan, hukum yang Tuhan berikan saat itu tidaklah terlalu berat, ya. Dan juga kalau kehidupan manusia itu boleh memahami, mengerti, dan memiliki hati yang mengasihi Tuhan bagi kita saat ini, semua yang diperintahkan Tuhan itu tidak berat, ya. Kalau kita mau,
seenteng apapun, seringan apapun, kalau di dalam hati manusia itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan, walaupun enteng itu juga terlalu berat dikatakan. Tetapi kalau kita boleh lihat di dalam suratan 1 Yohanes 5 itu, bahwa perintah itu tidaklah berat kalau kita mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 5 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara sekalian, dosa mengakibatkan maut, dan dosa itu selalu mengintip. Setiap manusia itu digoda oleh iblis. Ya, jadi kalau dalam hidup kita tidak memahami, mengerti firman Tuhan, dan kita tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik, itu makanan empuk bagi iblis. Itulah sebabnya dalam setiap kehidupan kita, siapapun kita itu, baik yang tua, yang muda, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan juga, sebagai pendeta, jabatan dalam gereja, biarlah dalam hidup kita belajar untuk memperhatikan setiap firman Tuhan dengan baik, sehingga kita boleh memahami, mengerti, kita boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kita boleh kuat di dalam Tuhan, sehingga apabila iblis menggoda kehidupan kita dengan apapun tipu dayanya, kita tidak akan gampang jatuh. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu kita boleh perhatikan, kita berjuang untuk kita boleh hidup di dalamnya. Setelah kita lakukan itu, berarti firman itu sudah kita simpan di dalam hati. Ya, dalam Mazmur 119 itu, ya, ayat yang ke-11, ya, ini sangat boleh kita renungkan. Dalam hatiku, dikatakan ya, aku menyimpan janjimu. Ya. Nyanyiannya juga ada itu. Maka kalau dalam ejaan lama, maka perkataan telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi kalau dalam ejaan baru ini dituliskan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi mengapa kehidupan manusia itu gampang jatuh dalam dosa, melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena di dalam kehidupan manusia itu tidak ada sedikit pun firman Tuhan yang nempel, yang tertanam dalam hatinya. Jadi kalau dalam hidup kita itu kita sudah mengerti firman Tuhan dan kita berjuang untuk melakukannya, ya, kita boleh melakukan dengan baik dan kita simpan firman itu dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita, sehingga dalam setiap langkah perjalanan kita itu dituntun oleh firman. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hidup kita ini sudah ada firman, jalan kita itu tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa, karena diterangi setiap langkah perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, biarlah kita boleh memahami sebetulnya dosa itu apa. Itu yang pertama adalah melanggar hukum Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Kejadian itu, Hawa sudah melanggar. Mengapa dia melanggar? Tidak tepat untuk memperhatikan firman Tuhan. Saat iblis menggoda, dia bimbang, dan akhirnya dia mencoba melakukan itu. Jatuhlah dia dalam dosa. Akibatnya terhilang dia, ya, putus hubungan dengan Allah, bahkan dia harus meninggalkan Taman Eden. Yang kedua, kita akan melihat dosa itu apa aja. Dalam 1 Yohanes 5 ini, kalau kita boleh baca ayat yang ke-17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi semua kejahatan, ya, termasuk kejahatan itu macam-macam yang terjadi dalam dunia ini. Ya, membunuh, mencuri, bohong, ya,
banyak kejahatan yang kita boleh lihat terjadi dalam dunia ini. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut itu kalau manusia itu bertobat, ya, tidak terus di dalam kehidupan dosa. Ya. Akibatnya apa? Kalau di dalam Kejadian juga, Kejadian pasal 6 itu, karena semua manusia dalam dunia saat itu, ya, kecenderungan hatinya, firman Tuhan katakan, selalu membuahkan kejahatan. Akhirnya Tuhan menghukum manusia itu dengan air bah. Kita pun baca dalam Kejadian 6 itu, supaya kita boleh menjaga dalam langkah hidup kita. Jangan sampai kita berjuang bersama supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara sekalian, kalau dalam kehidupan manusia itu, dalam hidupnya, ya, selalu apa tindakan di dalam hidupnya, ya, perbuatan di dalam hidupnya itu selalu membuahkan kejahatan, itu membuat Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Karena kalau kita melakukan kejahatan, itu sangat menyedihkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Itulah sebabnya biarlah dalam hidup kita boleh memperhatikan firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan itulah kita boleh kuat, kokoh, tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dengan baik, kita boleh perhatikan. Bukan hanya mendengar masuk kanan keluar kiri, tidak. Tapi kita memperhatikan sampai kita boleh menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita berjuang, ya, untuk melakukan itu penuh perjuangan. Kalau hati manusia itu tidak mengasihi Tuhan, kalau manusia itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia tidak mungkin dapat melakukan. Ya, walaupun seenteng apapun firman Tuhan itu, kalau manusia itu tidak mau, maka itu merupakan satu hal yang sangat berat. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 6 ini, karena saat itu manusia selalu membuahkan kejahatan, maka Tuhan menghapuskan manusia itu dengan mendatangkan air bah. Ya, itu dalam awal kejadian dalam penciptaan itu. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita boleh perhatikan dalam langkah perjalanan hidup kita di akhir zaman ini. Begitu banyak godaan, tantangan hidup yang membuat hati kita kadang merasa boleh dikatakan kok begini, ya. Tetapi biarlah kita boleh memperhatikan dengan baik. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apapun itu akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga kita boleh lihat, yang pertama tadi melanggar hukum Allah, yang kedua adalah semua jenis kejahatan. Ya, kejahatan itu macam-macam yang terjadi, menodong, merampok itu, ya, dan memperkosa segala macam itu termasuk ke dalam kejahatan. Yang ketiga itu kalau kita beda-bedain, ini kelihatannya enggak apa, tapi itu dosa. Kalau kita baca dalam suratan Yakobus, kita boleh lihat. Jadi kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Kita adalah satu di dalam Kristus, satu sama. Yakobus pasal yang kedua. Kalau ada yang suka baca Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9, coba. Atau mulai 7. Yakobus 2 mulai 7 sampai 9. Yakobus 2 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, jadi memandang muka di sini itu artinya membeda-bedakan. Ya, jadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kalau anak sekolah, kalau dia cakep temanku, ya. Kalau dia kaya temanku, kalau bukan orang kaya nggak mau berteman. Salah satunya kalau dalam anak sekolah. Kalau bagi kita yang sudah tua, banyak hal yang membuat beda-bedain, ya. Jadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki kasih. Kasih itu tidak ada batasannya. Semua Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi semua manusia dengan kasih Tuhan, ya. Jadi itulah sebabnya di sini kalau kita memandang muka, kamu berbuat dosa. Itulah sebabnya kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita belajar semua adalah saudara kita, ya. Saudara di dalam Tuhan, ya. Karena semua adalah ciptaan Tuhan sama dengan kita. Justru yang jelek, ya, itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang nakal harus kita perhatikan dengan baik. Itulah yang menjadi perjuangan kita untuk mendoakan, ya. Karena dia tidak sungguh-sungguh terus kita kucilkan, ya jangan. Itu termasuk membeda-bedain, ya. Jadi di sini kita boleh lihat, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kelihatannya sepele, tetapi sudah termasuk ke dalam dosa. Jadi itulah sebabnya saudara sekalian, kita boleh memperhatikan semua adalah saudara kita yang sama-sama ditebus oleh darah Yesus, ya, berharga di mata Tuhan. Kalau kita melihat si A, mungkin dia kurang apa, kita yang sudah mengerti, kita bawa dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, supaya dalam setiap perjalanan kita jangan sampai, ya, nyerempet, kata orang apa ya, nyerempet dengan dosa itu. Walaupun kecil apapun, kalau namanya dosa, kalau tidak bertobat itu maut nanti hukumnya. Saudara, kita akan melihat selanjutnya supaya jangan kita beda-bedain, ya. Ya, jadi kita harus sama, semua adalah saudara kita di dalam Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Yang selanjutnya kita akan melihat dalam pelayanan, dalam hidup kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, itu adalah perjuangan. Ya. Segala apapun yang kita kerjakan itu harus didasari karena kita mengasihi Tuhan, harus didasari karena kita beriman kepada Tuhan. Karena apapun juga, kalau itu tidak didasari dengan iman, firman Tuhan katakan adalah dosa juga. Kita baca Roma 14, kita akan baca ayat 23 saja kita baca, ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Kalimat yang terakhir yang kita perhatikan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi di sini kita boleh perhatikan dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, semua itu harus berdasarkan iman kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, ya. Karena kita sudah tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita sudah mengerti. Jadi apapun itu harus kita dasari dengan iman kepada Tuhan. Kita melakukan pelayanan kepada Tuhan itu karena kita tidak ada iman kita kepada Tuhan. Karena diajari oleh firman Tuhan. Iman itu apa? Iman itu timbulnya dari mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Ya kita perhatikan. Dengan kita memperhatikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, muncullah iman percaya kita kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 itu dituliskan di situ, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini kita lihat banyak manusia mengatakan beriman, tapi kalau dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan, ya otomatis cuma omong doang. Sedangkan sudah punya iman percaya kepada Tuhan, kalau tidak ada tindakan di dalam hidupnya, imannya kosong, imannya mati. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, harus didasari karena kita beriman kepada Tuhan, karena kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita berkorban juga begitu, karena kita sudah ngerti firman Tuhan, kita ingin melakukan firman Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima itu dari Tuhan, dan kita kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Apapun saudara sekalian, kita harus berdasarkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita ingin memiliki iman yang hidup, ada tindakan. Kalau iman itu cuma tidak ada tindakan, ya, maka imannya adalah iman yang mati. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itulah sebabnya biarlah kita boleh semakin memahami, mengerti, supaya dalam langkah perjalanan hidup kita itu, kita semua berdasarkan iman kepada Tuhan. Segala apa yang kita kerjakan, kita lakukan didasarkan karena kita sudah tahu firman Tuhan, sudah ngerti firman Tuhan, kita lakukan. Ya, jadi jangan asal begitu saja, sehingga nanti apa yang kita lakukan kalau asal-asalan, ya, semuanya akan sia-sia. Dan berkat juga yang akan kita terima itu asal-asalan, tidak akan full 100%. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu itu didasari iman kepada Tuhan, karena kita sudah tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, kita lakukan, kita kerjakan. Melayani Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Dia sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Jadi kalau Tuhan rindukan supaya kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, itu wajar, dan itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita perjuangkan supaya dalam kehidupan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, karena tidak akan tidak memandang bulu nanti siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan, itulah hamba Tuhan. Hamba itu punya tuan. Hamba Tuhan, jadi tuan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, sekalipun kedudukan, jabatan pendeta, ya, di atas pendeta ada, kalau di dalam gereja GTDI bishop, itu kalau dalam pribadinya dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, boleh jabatan di gereja apa aja itu. Tapi pribadinya tidak melakukan, itu kosong. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tetapi di hadapan Tuhan itu sudah tidak berkenan. Makanya kita, kalau kita tahu firman Tuhan, kita berjuang melakukan. Itulah yang menjadi hamba Tuhan. Tidak pandang umur berapa saja. Anak-anak sekalipun kalau dia sudah ngerti firman Tuhan, lakukan. Ya, jadi itulah yang menjadi hamba Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah ada jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi tidak mudah-mudahan, pasti ada kepastian. Karena firman Tuhan Matius 7 ayat 21 yang sangat terkenal, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga, hanya yang melakukan kehendak Bapa. Ya, walaupun nanti itu pasal ayat 22 dan 23 itu menunjuk yang sudah dipakai Tuhan. Mengapa ditolak? Nyala kamu sekalian, malah dikatakan pembuat kejahatan. Karena apa? Karena dalam pribadinya itu dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya saudara sekalian, biarlah dalam kehidupan kita jangan sampai masuk dalam kematian kekal atau maut, tetapi biarlah kita boleh berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi selanjutnya, ya, tadi sudah saya sampaikan, pertama melanggar hukum Allah, ya.
semua jenis kejahatan, memandang muka itu dosa. Dan yang keempat tadi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Yang kelima itu adalah kita akan baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kelihatannya sepele. Jadi dalam hidup kita, kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan itu melakukan satu kebaikan, kalau kita cuek aja, ini banyak sekarang ini manusia cuek. Baik yang muda, baik anak sekolah, maupun yang sudah tua juga cuek aja. Aku urusanku. Begitu. Tapi ini firman Tuhan dengan tegas. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi biarlah dalam kehidupan kita tanggap. Bukan kita mau cari nama, tidak. Tapi kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dapat kita kerjakan? Perbuatan baik apa saja yang dapat kita lakukan? Ya, terlebih di dalam melayani Tuhan. Apapun yang dapat kita kerjakan, kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan dengan iman kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Semua manusia akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak akan tidak akan tutup mata. Namanya hamba Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Ya, mungkin dari manusia kita tidak mendapatkan. Ya, contohnya melayani Tuhan. Ya, itu bos kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan berkat bagi kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau dalam kehidupannya dia boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak usah khawatir. Itu ya firman Tuhan sering kita dengar. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan itu. Ya, kalau kehidupan kita dengan tulus, ya, berserah kepada Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan di kantor, bekerjalah dengan baik. Kalau kita punya usaha apapun, bengkel umpamanya, bekerjalah dengan baik. Dari situlah Tuhan memberkati. Kalau memang full untuk melayani Tuhan, melayani 100%. Ya. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang lain. Kita melakukan segala sesuatu, berbuat baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Disitulah Tuhan akan melihat bagaimana kasih seseorang itu kepada Tuhan. Ya, kalau kita umpamanya jadi guru, jadilah yang baik. Ya, pedagang yang baik, jujur. Ya, tidak usah pakai tipu sana tipu sini. Ya, yang melakukan punya usaha bengkel, bekerja dengan baik. Di situ Tuhan akan membuka jalan berkat. Bos kita Tuhan. Kalau sebagai pendeta yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan juga, yang Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan yang melayani Tuhan itu akan kekurangan. Ya, jadi ini banyak yang takut untuk melakukannya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ya. Ya. 2 Korintus 11 kalau nggak salah itu ya. Coba kita baca. Di situ dikatakan bahwa yang memberitakan Injil itu harus makan dari Injil. Ya, di 1 Korintus 9 ya.
1 Korintus 9 ayat yang ke-14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Jadi ini yang harus kita boleh perhatikan. Melakukan hal yang baik dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, itu Tuhan tetapkan. Kalau yang bekerja di bengkel, lakukan dengan baik. Di situ Tuhan akan membuka jalan berkat. Ya. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tak dapat ditiadakan siapapun juga. Ini adalah apa yang dituliskan oleh Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah pengakuan dari Paulus. Dia boleh merasa dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara sekalian, jadi sesuai dengan pekerjaan masing-masing itu Tuhan sudah siapkan berkatnya. Ya. Jadi kita harus melakukan apa yang baik. Segala sesuatu kita sudah tahu yang baik, kita harus lakukan. Kalau tidak melakukan hal yang baik yang kita sudah tahu, kecuali kalau kita nggak tahu, ya tidak ada tuntutan. Tapi kalau kita sudah tahu hal yang baik, tapi kita tidak mau melakukan, boleh dikatakan anak muda sekarang katakan cuek aja, itu sudah termasuk dosa. Jadi kalau kita tidak berubah, ya, kita harus menyadari kalau tidak berubah itu nanti ujungnya kepada maut. Saudara sekalian, biarlah dalam hidup kita boleh memperhatikan, ya, apa yang Tuhan katakan, sehingga nanti kita boleh menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ayat 17 saya akan bacakan lanjut. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, jadi saudara sekalian, ini adalah apa yang menjadi pengakuan dari Rasul Paulus yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, supaya dalam hidup kita ini boleh memperhatikannya dengan baik. Contoh teladan yang sudah ada di dalam firman Tuhan, kita harus berjuang supaya hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kita melanggar hukum Allah, jangan sampai kita melakukan yang termasuk ke dalam kejahatan, jangan sampai kita memandang muka membeda-bedakan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan adalah karena dasar kita adalah beriman kepada Tuhan, karena kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Karena kita ingin memiliki iman yang hidup, ya, dan juga kita harus tanggap kepada segala sesuatu. Jangan cuek aja, ya, cuek kalau anak muda bilang, ya. Tapi kita boleh memperhatikan dengan baik apa yang dapat kita lakukan untuk kebaikan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga hidup kita ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan juga hidup kita ini boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Ya, kita boleh menjadi garam dunia, kita boleh menjadi terang di dalam dunia ini, sehingga melalui kehidupan kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai melalui kehidupan kita itu nama Tuhan dipermalukan. Ini yang menjadi perjuangan, karena Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi garam dan terang dunia. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi ini
menjadi satu perjuangan supaya jangan sampai kita tetap ada di dalam, kalau kita sudah istilahnya menyimpang dari jalan Tuhan, kita harus cepat sadar. Ini yang kita selalu berdoa, sadarkan kalau kita itu melakukan menyimpang dari jalan Tuhan. Kesadaran itu apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kalanya Tuhan menyampaikan firman itu untuk menyadarkan kita, ya. Dan juga kalau kita sudah sadar apa yang kita harus lakukan. Bagaikan anak yang hilang itu, dia menyadari keadaannya dan dia berjanji dia balik kepada Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa, besar kecil, ya, kalau tidak bertobat itu ujungnya kepada maut. Tetapi segede apapun dosa itu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, minta ampun, kita tinggalkan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan bacakan itu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Yesaya 1 juga ayat 18, itu dituliskan juga, marilah kita berperkara, ya, firman Tuhan. Ya. Katakan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara sekalian, biarlah dalam kehidupan kita boleh memperhatikan setiap firman Tuhan. Langkah-langkah kita itu kita harus perhatikan, ya. Kita tidak tahu keadaan dunia bukannya semakin membaik, tetapi semakin menuju kepada kehancuran. Tapi satu perkara, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak usah takut. Kita sudah aman dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menolong setiap kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ya, kita sebagai orang tua aja, kita punya anak, ya, kita boleh memperhatikan dengan baik, apalagi Tuhan kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang boleh saya sampaikan, ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Kita boleh perhatikan dengan baik, kita berjuang untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.